Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bai Suyuan menghadapi para kultivator menara 10 arah yang berkerumun ke arahnya seperti gelombang pasang. Dia membuat gerakan pedang dan mengangkat ujung pedangnya. Cahaya perak meledak dari ujung pedang, dan untaian benang perak menyembur keluar. Mereka saling terkait dan terjalin, menusuk ke segala arah seperti bidadari yang menyebarkan bunga. Kemanapun ia lewat, suara berderak keras terdengar, dan udara melengkung dan kabur. 3 pembudidaya tahap integrasi tubuh tertangkap basah, dan tubuh mereka tercabik-cabik, membuat anggota tubuh mereka yang terputus terbang ke segala arah. Serangkaian suara tajam dari logam dan batu yang bertabrakan terdengar, dan para pasukan menara 10 arah di sekitarnya terpaksa menjauh dari benang perak yang keras dan tajam. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di atas kerumunan, dan sesosok muncul. Dia memegang tombak hitam pekat di tangannya, dan langsung menuju kepala Bai Suyuan. Kecepatannya secepat kilat. Menilai dari aura yang dipancarkannya, dia adalah seorang kultivator tahap Grand Ascension. Reaksi Bai Suyuan tidak lambat. Dia memutar ujung pedangnya, dan ujung pedang itu menusuk lurus ke atas, bertabrakan dengan ujung tombak. Bai Suyuan awalnya berpikir bahwa mereka berdua akan berbenturan dan berpisah, tetapi tanpa diduga, tombak hitam itu secara aneh meleleh dan berubah menjadi cairan. Itu mengalir ke pedang panjang perak dan menyerang lengan Bai Suyuan. Pedang perak mengeluarkan suara mendesis seolah-olah telah mengalami korosi serius. Asap putih mengepul darinya, dan cahaya spiritual berkedip-kedip. Bai Suyuan kaget dan buru-buru mengayunkan tangannya, mencoba melepaskan cairan hitam di pedang. Namun, cairan hitam itu tiba-tiba lengket. Bukan saja dia tidak bisa melepaskannya, tapi terus menyebar ke arah gagang pedang. Pada saat kritis ini, matanya berkilat, dan dia dengan tegas membuang pedangnya. Sosoknya melintas beberapa kali, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki jauhnya. Tetapi pada saat ini, cahaya kuning tanah tiba-tiba keluar dari tanah dan berubah menjadi tanaman merambat tebal yang terbungkus cahaya hijau. Itu menggeliat dan melilit kaki dan pinggangnya. Gaun kasa putih di tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, dan lapisan cahaya bersinar darinya, menghalangi tanaman merambat hijau. Bai Suyuan segera mengguncang pergelangan tangannya dan mengeluarkan sehelai sutra putih lagi. Dia melambaikannya ke pohon anggur hijau. Sutra putih itu dijalin dengan benang emas dan disulam dengan pola bulan sabit. Ada kelompok pola roh kuno yang tampak seperti pola awan di sekitarnya. Cahaya di atasnya mengalir seperti cahaya bulan. Dengan lambaian pergelangan tangannya, sutra putih berulir emas itu bersinar terang. Itu berenang dengan gesit dan melepaskan cahaya bulan yang redup. Itu mengikuti tanaman merambat hijau dan membungkusnya dengan erat. Kemudian, dengan teriakan lembut, sutra putih berulir emas itu bersinar, dan seluruh tanaman merambat hijau itu langsung membatu. Dengan sapuan ringan, itu berubah menjadi bubuk. Adegan ini membuat lawannya yang ingin terus maju terus melambat, dan dia tidak terus mengejar. Orang-orang lain dari menara 10 arah melihat bahwa Bai Suyuan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Meskipun keserakahan di mata mereka menjadi lebih kuat, banyak yang mulai menjauhkan diri darinya. Namun, tatapan mereka terkadang menyapu ke arahnya. Mereka dapat melihat bahwa Bai Suyuan masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Itu bukan ide yang baik untuk menghadapinya, jadi mereka ingin membiarkan yang lain kelelahan terlebih dahulu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menuai keuntungan. Bai Suyuan memanfaatkan situasi ini untuk memindai sekelilingnya, dan hatinya tenggelam. Situasi di sini semakin buruk. Sebagian besar tetua dan murid sekte boneka suci telah terluka parah atau bahkan terbunuh dalam pertempuran. Berdasarkan situasinya, alun-alun tidak akan bertahan lebih lama lagi. Matanya menjadi gelap,
dan seutas kekuatan sihir mengalir keluar dan bergabung menjadi jimat di pergelangan tangannya. Cahaya keemasan bersinar di pergelangan tangannya, dan langsung menyebar, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Dengan kabur, dia menghilang dari posisi aslinya. Namun, hampir pada saat yang sama, kehampaan tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar, dan layar cahaya keemasan muncul. Sesosok menabrak layar cahaya, dan jatuh ke tanah dengan bang. Sosok ini tidak lain adalah Bai Suyuan. Setelah jatuh ke tanah, dia segera berbalik dan berdiri. Dengan lambaian telapak tangannya, sutra emas dan sutra putih berkibar dan mengelilinginya. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa para kultivator menara 10 arah sama terkejutnya. Tampaknya tidak ada yang tahu kapan tirai tipis yang menutupi hampir setengah dari alun-alun ini dipasang. Hehehe, sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada jenis kelamin yang lebih adil. Bahkan tidak memikirkannya, gadis ini milikku. Pada saat ini, tawa serak terdengar. Seorang lelaki tua bermata satu berjubah hitam, dengan wajah penuh sisik abu-abu, berjalan keluar dari belakang kerumunan dan berkata perlahan. Ketika orang banyak mendengar suara itu, mereka semua melihat ke atas. Ketika mereka menemukan bahwa itu adalah kultivator alam dewa sejati, mereka semua menghela nafas dan dengan enggan menjauh darinya. Di antara orang-orang ini, tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap Grand Ascension. Secara alami, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Tes, Moonlight Body, ini langka. Saya memiliki metode kultivasi berpasangan yang sangat cocok untuk fisik Anda. Hehe, pria tua itu menyentuh dagunya dan berkata kepada Bai Suyuan sambil tersenyum. Matanya dengan rakus menatap gadis itu ke atas dan ke bawah. Bai Suyuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tanpa sadar, dia mengencangkan cengkeramannya pada sutra putih di tangannya. Tahan, semakin kamu menolak, semakin enak jadinya. Setelah melihat aksi kecilnya, lelaki tua itu menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum aneh. Setelah mengatakan itu, dia mengguncang pergelangan tangannya dan jimat abu-abu segera terbang keluar dari lengan bajunya. Itu secepat kilat dan berubah menjadi cahaya abu-abu. Dalam sekejap, itu menempel di dahi Bai Suyuan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Seolah-olah dia telah merapal mantra, kekuatan sihir di tubuhnya mandek, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pria tua bermata satu itu terkekeh dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih tubuh Bai Suyuan. Kali ini, selama dia bisa mendapatkan gadis dengan tubuh cahaya bulan, itu bisa dianggap sebagai panen yang bagus untuknya. Saat telapak tangan lelaki tua itu hendak menyentuh pakaian Bai Suyuan, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan jatuh langsung dari langit dan berubah menjadi pedang terbang emas yang tiba-tiba menebas. Pesona tirai tipis yang dipasang lelaki tua itu di pinggiran langsung ditusuk oleh pedang terbang seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu meledak terbuka, tetapi pedang terbang itu menolak untuk menyerah dan terus menebas kepala lelaki tua itu. Siapa ini? Pria tua bermata satu itu tiba-tiba terkejut. Dia menarik tangannya dan buru-buru terbang kembali 1000 kaki sebelum berhenti. Sepanjang jalan, lebih dari selusin kultivator menara 10 arah dan tentara lapis baja hijau terlempar dan jatuh ke samping. Pedang panjang emas ditusuk ke tanah. 9 bintang di tubuh pedang bersinar terang. Gelombang besar udara melonjak dan menghempaskan para kultivator dan boneka di sekitar Bai Suyuan. 2 aliran cahaya turun dari langit dan mendarat di depannya. 2 sosok muncul. Mereka adalah Han Li dan Lin Jiu. Hati lelaki tua bermata satu itu tergerak saat melihat 2 dewa sejati mendekatinya, dan dia tidak berani berlama-lama lagi saat dia melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya. Kamu cukup cepat.
Lin Jiu mengangkat pedang emas 9 bintangnya dan menatap lelaki tua bermata satu itu dengan dengusan dingin. Namun, setelah mengatakan itu, dia tidak berniat mengejar lelaki tua bermata satu itu. Sebaliknya, dia tinggal di tempat yang sama. Meskipun Yunni bertarung dengan Lu Ji di langit dan sangat gugup, dia tidak lengah di pulau utama. Ketika dia menyadari bahwa alun-alun itu dalam bahaya, dia segera menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan transmisi suara kepadanya dan memintanya untuk melindungi Lin 11. Lin Jiu dan Han Li baru saja tiba di pulau utama saat mereka menerima transmisi suara Yunni. Mereka merenung sejenak dan menemukan identitas asli Lin 11. Karena itu, mereka bergegas untuk menyelamatkannya. Han Li menatap Bai Suyuan, yang terpaku di tanah. Meskipun dia telah menebak bahwa Lin San adalah Yunni, salah satu dari 13 dewa emas dari Sekte Naga Obor, dia masih bingung. Mengapa dia berpartisipasi dalam misi ini dengan kekuatannya? Dia mengangkat tangannya dan mengusap dahinya dengan lembut, cahaya hijau mengalir keluar dan melilit jimat abu-abu. Kemudian, dia dengan lembut merobeknya. Tubuh Bai Suyuan bergetar. Dia terhuyung-huyung beberapa saat sebelum dia menstabilkan dirinya dan mendapatkan kembali mobilitasnya. Terima kasih, rekan Taois. Dia segera berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya ke arah Han Li dan Lin Jiu. Han Li dan Lin Jiu menerima busurnya dengan tenang. Mereka melambaikan tangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kultivator menara 10 arah di sekitarnya secara alami tidak berani menyerang mereka berdua, tetapi tentara lapis baja hijau hanyalah tentara kacang, sama sekali tidak peduli tentang itu. Setelah membersihkan sebagian besar kultivator sekte boneka suci di sekitar, mereka mengerumuni mereka berdua. Mereka berdua tidak punya pilihan selain bertarung. Lebih dari 100 tentara lapis baja hijau mengepung Han Li dan menyerangnya dengan tombak, tombak pendek, kapak lebar, dan bilas sempit. Cahaya azure berputar di sekitar tubuh Han Li, dan sisik emas muncul di tinjunya. Tubuhnya berputar dengan cepat di tempat seperti gasing yang berputar, melepaskan serangkaian pukulan ke segala arah, melepaskan rentetan proyeksi kepalan emas yang bersiul di udara. Tidak peduli apakah itu senjata atau tubuh prajurit lapis baja hijau, semua memancarkan gelombang ledakan ketika bersentuhan dengan bayangan tinju, dan kemudian meledak. Saat tubuh prajurit lapis baja hijau itu meledak, pecahan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan mengenai prajurit kacang lebih jauh, hanya meninggalkan lubang seukuran mangkuk di tubuhnya. Han Li memperkirakan dan menyadari bahwa prajurit kacang lapis baja hijau memiliki fisik yang mirip dengan prajurit kacang bersorban kuning yang pernah dia lawan sebelumnya. Namun, prajurit kacang lapis baja hijau di depannya lebih cepat dan gesit. Baru saja, banyak tentara kacang menghindari pecahan peluru yang ditembakkan dari ledakan tentara kacang itu. Pada saat yang sama, vitalitas para prajurit kacang ini tampaknya lebih ulet. Selain tubuhnya hancur, bahkan jika kepalanya tertusuk, mereka tidak akan berhenti menyerang. Saat Han Li mengalahkan tentara kacang yang terus-menerus melonjak ke arahnya, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan merasa sedikit menyesal. Para prajurit kacang di sekitarnya semuanya adalah spesies biasa. Tidak ada prajurit kacang wanita seperti Yellow Turban Giant. Kalau tidak, dia akan mengalahkan mereka semua, dan membawa kembali kacang wanita Azure Armor untuk ditanam. Setelah sekitar 2 jam, jumlah orang di alun-alun tidak berkurang. Sebaliknya, itu meningkat. Boom boom boom. Serangkaian getaran tumpul bisa terdengar. Boneka prajurit besar yang tingginya hampir 1000 kaki, setelah melintasi punggung gunung di depan alun-alun, terhuyung-huyung melewati tentara lapis baja hijau yang padat dan berlari menuju alun-alun. Sepertinya perjalanan ke sini tidak mulus. Banyak bagian tubuhnya yang besar patah, dan ada lubang besar di dadanya. Bilah raksasa perak di tangannya juga telah patah menjadi 2. Sebelum bisa menginjak lantai batu alun-alun,
Ada lebih dari 100 tentara lapis baja hijau yang mengelilinginya, dan cahaya pedang menyapu dengan padat. Serangan-serangan ini tidak dapat membahayakannya, tetapi pada saat ia bergegas ke sini, ia sudah berada di ujung tambatannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara retakan, dan salah satu kaki raksasanya patah di tengah, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuh besar boneka samurai itu roboh dengan suara keras dan jatuh ke tanah. Kepala besarnya berguling di tanah dan menabrak alun-alun. Para kultivator di sepanjang jalan mengelak ke samping. Ada juga beberapa pria sial yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan kepalanya dihancurkan, dan darah mengalir keluar. Melihat kepala boneka itu menggelinding sepanjang jalan, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti, Han Li terbang dan mengibaskan lengan bajunya. Cahaya putih terbang keluar darinya dan melilit kepala boneka itu. Kepala raksasa yang tampaknya tak terbendung berhenti secara langsung dan tertanam dalam ke tanah alun-alun. Menara bundar di kepala sudah lama rusak, dan ada mayat yang sudah lama mati. Mereka adalah kultivator dari sekte boneka suci yang mengendalikan boneka di menara bundar. Tatapan Han Li menyapu, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan cahaya hijau terbang, menjatuhkan sepotong dinding menara ke samping, dan menarik Qi Heng keluar dari reruntuhan. Wajah yang terakhir sepucat selembar kertas, dan ada jejak darah yang mengalir keluar dari 7 lubangnya seperti ular kecil. Namun, masih ada nafas di tubuhnya, dan dia belum mati. Sepertinya orang ini telah mengambil terlalu banyak kekuatan spiritualnya saat mengendalikan boneka raksasa, dan itulah mengapa dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Han Li mendarat di tanah, dan dengan telapak tangannya, dia mengeluarkan pil kuning berkilau dan memasukkannya ke mulut Qi Heng. Telapak tangannya menyala dengan cahaya hijau, dan dia dengan lembut mendorong dada Qi Heng untuk membantunya menyerap kekuatan obat. Kemudian, dia membaringkan Qi Heng rata di tanah, dan beberapa tetua dan murid segera mengelilinginya, memanggilnya, Penatua Qi. Han Li menoleh dan menatap Lin Jiu, yang tidak jauh. Keduanya menatap ke langit pada saat yang sama, dan wajah mereka di bawah topeng menjadi semakin serius. Tidak banyak ketegangan dalam pertempuran di pulau utama. Dengan bantuan sejumlah besar tentara kacang, para kultivator menara Sifang memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. 8 boneka raksasa dari sekte boneka suci tidak dapat diandalkan lagi, dan lebih dari separuh kultivator dewa sempurna telah mati atau terluka. Bahkan di antara 16 orang dari aliansi Anika, ada beberapa yang tidak muncul. Dengan kata lain, jika sekte boneka suci tidak memiliki kartu truf tersembunyi, hasil pertempuran akan diputuskan sebelum Dewa Emas di langit dapat menentukan pemenangnya. Tepat pada saat ini, hamparan cahaya kuning tanah meledak tinggi di langit, dan praktis menutupi separuh langit. Untaian fluktuasi getar yang sangat menakutkan melonjak, membawa angin kencang saat menyapu ratusan kilometer. Sosok putih jatuh langsung dari langit, menabrak alun-alun. Setelah itu, sosok biru aqua mengejarnya seperti bayangan, dan sosok itu meraupnya begitu dia menabrak tanah dengan mata penuh penyesalan. Sosok putih itu tidak lain adalah pendeta Taois boneka yang bertarung bersama Bai Fengyi. Baru saja, boneka inilah yang telah memblokir pukulan fatal yang sangat berbahaya dari pria berwajah bekas luka untuk Bai Fengyi, itulah sebabnya boneka itu dirobohkan. Han Li meliriknya dan melihat bahwa tidak ada cahaya di mata pendeta boneka Tao itu. Tidak ada kekuatan spiritual yang mengalir di tubuhnya, dan ada lubang hitam besar di tengah dadanya. Jelas, intinya telah hancur total. Kabut melintas di mata Bai Fengyi. Dia menyimpannya dan berjalan cepat menuju Bai Suyuan. Bai Suyuan ragu sejenak, tapi tetap menghampirinya. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa bingung. Mungkinkah mereka berhubungan? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Bai Fengyi melihat Bai Suyuan dan bertanya. Untungnya,
Ada dua teman dari aliansi yang datang menyelamatkanku di saat kritis, jadi aku baik-baik saja. Bai Suyuan melihat ke arah Han Li dan Lin Jiu dan menggelengkan kepalanya. Ketika Bai Fengyi mendengar ini, dia mengikuti pandangan Bai Suyuan dan melihat ke arah Han Li dan Lin Jiu. Dia mengangguk pada mereka. Ketika Han Li melihat ini, dia semakin yakin bahwa hubungan antara Bai Suyuan dan wakil pemimpin sekte dari sekte boneka suci tidak biasa. Li Feiyu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Jantungnya menegang, dan dia dengan tenang menoleh untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa Qi Heng terbangun pada waktu yang tidak diketahui dan sedang duduk dengan bantuan seseorang di sampingnya. Qi Heng menatap tajam ke arah Han Li. Rekan Li, jangan bingung. Akulah yang mengirimimu transmisi suara. Kemudian, suara lain terdengar, dan Han Li memastikan bahwa Qi Heng yang mengiriminya transmisi suara. Ah, kau mengenaliku. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku mengenali harta sihir roda hitammu yang kuat itu. Kembali di Mystic Ice Mountains, saya menderita karena hal ini. Setelah itu, Anda menghancurkan tubuh fisik saya, dan hanya Naschen Soul saya yang berhasil melarikan diri. Qi Heng terus mengirimkan transmisi suara. Jadi itu kamu. Pantas saja aku merasakan keakraban saat pertama kali melihatmu. Mengapa? Apakah Anda ingin membalas dendam? Han Li tiba-tiba menyadari, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia menjawab. Aku akan membalas dendam. Tapi sekarang, kamu tidak hanya datang untuk membantu sekte boneka suci kita untuk melawan musuh kita, kamu bahkan menyelamatkan hidupku barusan. Tidak peduli seberapa kerasnya kita, aku tidak tahan untuk membencimu lagi. Selain itu, dengan tingkat kultivasi Anda, bahkan jika saya berada di puncak saya tidak akan cocok untuk Anda. Qi Heng tersenyum pahit dan mengirimkan transmisi suara. Membantumu menjaga sekte boneka suci hanyalah sebuah misi untuk mendapatkan hadiah. Menyelamatkanmu sebelumnya hanyalah upaya kecil. Jika kamu ingin membalas dendam di masa depan, datang saja. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu, mengapa Anda menculik murid Jalan Naga Lilin? Jawab Han Li. Omong-omong, itu semua salah paham. Murid perempuan itu adalah keturunan dari klan deputi sekte pemimpin Bai kami. Saya diperintahkan untuk membawanya ke sekte boneka suci, tetapi karena serangkaian kebetulan, kata Qi Heng tanpa daya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak secara terbuka menyerahkan kartu kunjungan dan datang untuk menyambut kami? Mengapa kamu melakukannya secara diam-diam? Han Li bertanya. Ini diperintahkan oleh wakil pemimpin sekte. Itu harus dilakukan secara rahasia. Saya tidak yakin mengapa, jelas Qi Heng. Han Li juga agak terdiam setelah mendengar ini. Hanya karena kesalahpahaman, orang ini hampir terbunuh. Itu benar-benar tidak masuk akal. Saat itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, nama belakang wakil pemimpin sekte Anda adalah Bai. Siapa namanya? Bai Fengyi, jawab Qi Heng. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan ini, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita berbaju biru istana itu lagi. Wanita ini adalah leluhur keluarga Bai, murid jenius dari Jalan Naga Lilin yang telah hilang selama ribuan tahun. Bai Fengyi, sungguh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar gemuruh di langit. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di alun-alun. Saat cahaya mendarat, sosok Yun Ni muncul. Bagian dari lengan bajunya robek, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Namun, dia sepertinya tidak terluka. Melihat ini, Bai Fengyi dan Bai Suyuan segera menghampirinya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Mata Bai Suyuan berkilat dengan sedikit kekhawatiran saat dia dengan cepat bertanya. Aku baik-baik saja. Aku baru saja disergap oleh seseorang dari kegelapan. Tidak ada yang serius, Yun Ni menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu semua karena aku tidak berguna.
Aku tidak bisa menahan orang itu, kata Bai Fengyi murung. Itu tidak penting lagi. Sekarang pulau itu dirugikan, bahkan jika kita berdua menahannya, itu tidak ada artinya, kata Yunni sambil menghela nafas. Pulau utama dari Sekte Boneka Suci sebenarnya adalah formasi mekanisme. Jika saya tidak punya pilihan lain, saya akan mengaktifkan formasi tersebut, dan meledakkan seluruh pulau utama, menenggelamkannya ke laut. Saya tidak akan membiarkan penjahat ini mendapatkan keuntungan apapun dari sekte kami. Bai Fengyi berkata dengan dingin. Sai, jika pengecut itu setuju untuk ikut denganku, dia tidak akan berakhir seperti ini. Anda benar-benar bodoh. Anda telah hidup bertahun-tahun di dalam perut anjing. Untuk berpikir bahwa Anda masih meributkan hal-hal sepele seperti itu. Ekspresi kesal melintas di mata Yunni saat dia berbicara dengan penuh kebencian. Mendengar ini, Bai Fengyi tersenyum menawan dan berkata, sangat jarang melihat kutukan guru. Itu sangat disayangkan. Saya pikir setelah saya pergi, penghalang antara guru dan dia akan hilang. Setidaknya, itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Saya tidak berharap itu pada akhirnya. Di akhir kalimatnya, senyum di wajahnya menghilang dan dia hanya bisa menghela nafas. Kamu adalah orang yang tidak bersalah saat itu. Pada akhirnya, kamu harus menanggung semua kesalahan. Ini berat untukmu. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan melindungi kalian berdua, kata Yunni dengan tegas. Sekte Boneka Suci telah sangat baik kepadaku selama ini. Pemimpin sekte selalu menjagaku. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku hanya berharap guru dapat membawa pergi Suyuan. Sekarang aku bisa bersatu kembali dengannya, aku sudah puas, kata Bai Fengyi sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Penatua, Bai Suyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Sementara mereka bertiga berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, Luji dan rekannya sudah turun. Melayang di udara, mereka menyapu pandangan dingin mereka ke kerumunan di bawah. Dengan munculnya orang-orang dengan kultivasi tertinggi dari kedua belah pihak, pertempuran sengit antara kedua belah pihak secara bertahap berhenti.